Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Manga One Piece yang telah berjalan lebih dari 22 tahun ini pastinya memiliki karakter yang sangat-sangat banyak sekali. Dan dari semua karakter-karakter itu, pasti ada beberapa karakter yang termasuk karakter paling populer atau bahkan disebut sebagai karakter legenda. Dan salah satu dari karakter tersebut adalah karakter laki-laki yang bernama Kozuki Oden. Pada 39 tahun yang lalu, dari waktu yang saat ini, di Wano Kuni hadirlah seorang lelaki dengan perawakan tinggi 382 cm. Ya, hampir 4 meter. Memiliki rambut hitam panjang, membawa dua belah pedang di pinggangnya, dan menggunakan ikat pinggang atau obi khas Jepang. Ketika kemunculan karakter ini, yaitu pada chapter 959, reaksi para warga Wano Kuni ketika itu sungguh sangat unik sekali. Bagaimana tidak? Ketika para warga melihat Oden Kozuki, hal yang mereka katakan adalah, "Hei, segera sembunyikan putrimu dan sembunyikan juga istrimu." Mereka melakukan hal ini karena mereka khawatir jika istrinya atau putrinya melihat sosok Oden Kozuki ini, mereka akan jatuh cinta dan tergila-gila dengan karisma sosok Oden Kozuki ini. Pada waktu itu, kondisi Wano Kuni sungguh sangat berbeda dengan Wano Kuni yang sekarang, yaitu di sana belum ada pabrik-pabrik senjata yang dibuat oleh tangan kotor Kaido. Yang ada hanyalah tanah yang subur, tumbuhan dan lautan yang indah. Sungguh masih sangat asri negeri Wano Kuni ini. Riwayat sosok Oden Kozuki diceritakan oleh pelayan raja, di mana saat itu masih ayah Oden Kozuki yang berkuasa di Wano Kuni, yaitu Kozuki Sukiyaki. Pelayan itu pun bercerita, ketika Oden Kozuki berumur kurang dari 1 tahun, ya masih belita, Oden mampu untuk membebaskan perawatnya keluar ruangan. Kemudian di saat umur 2 tahun, Oden kecil ini mampu menangkap kelinci dengan kedua tangannya. Lalu pada saat umur 4 tahun, Oden yang kecil itu sudah mampu untuk mengangkat batu besar. Dan batu itu ia lemparkan kepada seekor beruang, dan beruang itu pun akan mati. Di umurnya yang ke-6 tahun, Oden Kozuki sudah menjajahi distrik atau daerah merah dan menghabiskan uang negara. Kemudian pada umur 8 tahun, Oden Kozuki pun sudah mabuk-mabukan dan bergelut dengan para penjudi. Pada saat umurnya yaitu umur ke-9 tahun, Oden Kozuki sudah mulai ditakuti. Bahkan para Yakuza pun melarang Oden Kozuki untuk masuk ke dalam kasino mereka. Dan karena Oden dilarang untuk masuk ke dalam kasino itu, Oden pun membakar tempat haram tersebut dan mulai berperang dengan mereka. Pada waktu umur ini, terlihat dalam siluet bahwa Oden Kozuki ternyata sudah menggunakan ikat pinggang yang saat ini ia gunakan. Lalu pada umur 10 tahun, Oden ditangkap karena hampir membunuh seseorang, dan Oden pun dihukum untuk bekerja di tambang batu. Ketika di sana, Oden malah menunjukkan bakatnya yang unik dan menjadi pemimpin dan menguasai daerah itu. Setelah hukumannya selesai, yaitu sekitar usia 14 tahun, ternyata sifat Oden Kozuki berubah drastis. Ada suatu kala, ketika Wano Kuni mengalami kekeringan, Oden pun berniat untuk mengaliri air dari suatu sungai. Namun hal itu malah membuat kota kebanjiran. Karena hal itu, Oden pun harus ditangkap lagi. Namun Oden melarikan diri. Lalu pada umur 15 tahun, ketika itu Oden Kozuki sedang bersembunyi dan bekerja di suatu kuil. Diceritakan di sana bahwa setiap malam Oden Kozuki ini akan menculik perempuan dari ibu kota. Dan di sana Oden pun menciptakan kondisi harem. Ya, meskipun di sini dikatakan bahwa para gadis-gadis yang diculik ini memilih sendiri untuk tinggal bersama Oden Kozuki, hal ini tetap membuat orang-orang yang memiliki hubungan dengan wanita-wanita yang diculik oleh Oden itu marah-marah kepada Oden Kozuki. Orang-orang itu adalah orang tua dari gadis tersebut, suami dari perempuan itu, dan sebagainya. Bahkan pada saat itu, para samurai kuat termasuk ketua Yakuza saat itu yaitu Hyogoro pun ikut dalam memerangi Oden Kozuki untuk merebut para wanita. Peperangan ini disebut sebagai pemberontakan harem. Hoho, memang sangat badas kelakuan karakter legenda yang satu ini. Dan saat ini Oden berusia 18 tahun. Namun ada fakta yang menarik dari Oden Kozuki ini. Sampai umur ini yaitu 18 tahun, meskipun Oden memiliki prestasi yang sangat gila dalam dunia berandalan, namun Oden Kozuki ternyata telah mengalami kegagalan selama 38 kali untuk mencoba berlayar di lautan luas. Lalu ketika umur 18 tahun ini juga,
ketika Oden diberitakan kembali oleh ayahnya untuk ditangkap. Saat itu, Oden Kozuki terlihat sedang memasak makanan Oden di suatu mayat yang sedang dibakar atau dikremasi. Sungguh sangat edan emang kelakuannya. Para wanita yang melihat hal itu tetap tergila-gila dengan kelakuan Oden ini. Kemudian, kejadian yang besar yang dilakukan oleh Oden lainnya adalah kejadian Dewa Gunung. Pada kejadian ini, intinya adalah ketika Kinemon menculik anak babi putih. Hal itu membuat orang tua dari babi putih itu yang sebesar gunung marah dan mulai mengamuk untuk menghancurkan kota. Babi besar yang disebut sebagai Dewa Gunung itu pun menghancurkan rumah-rumah warga Wano Kuni. Namun Oden Kozuki hanya perlu satu tebasan untuk membelah sosok Dewa Gunung ini. Dan meskipun kejadian ini bukanlah disebabkan oleh Oden Kozuki, melainkan oleh Kinemon, namun Oden rela membiarkan orang-orang berpendapat seolah-olah Odenlah yang menyebabkan insiden itu. Lalu setelah insiden ini, Oden akhirnya diusir dari ibu kota bunga dan dia pindah ke tempat tinggal Yasuie. Pada saat itu, pengikut yang ikut dengan Oden baru Kinemon dan Denjiro. Dan di tempat Yasuie itu juga, Oden pertama kali bertemu dengan sosok musuh masa depan, yaitu Kurozumi Orochi. Oden Kozuki hanya tinggal di tempat Yasuie untuk beberapa saat saja. Setelah itu, ia segera memutuskan untuk pergi ke daerah Wano Kuni yang bernama Kuri. Di mana saat itu, Kuri adalah tempat yang tidak berlaku hukum dan juga tempat pelarian untuk para kriminal. Alasan Oden pergi ke sana karena ia juga mendengar ada makhluk buas yang tinggal di sana. Lalu perjalanan Oden pun dimulai dari sana. Pada saat titik inilah, Oden mulai mencatat semua perjalanannya. Oden melakukan hal ini karena ia pikir para pelaut pun menulis catatan perjalanannya. Lalu dalam perjalanannya itu, Oden bertemu dengan para calon pengikutnya, yaitu Okiku, Izo Raizo, bahkan sang pengkhianat Kanjuro. Dalam penjelajahannya itu, pertarungan yang paling badas untuk mendapatkan pengikutnya adalah pertarungan melawan Asura Doji. Pada saat itu, Oden mengatakan kepada pengikutnya bahwa ia ingin bersantai. Namun hal itu ia lakukan agar para pengikutnya tidak ikut bertarung dengan makhluk buas Asura Doji. Dan ternyata benar saja bahwa Oden Kozuki sudah tiba di tempat Asura Doji berada, serta para kriminal yang ada di sana berniat untuk menghabisi Oden Kozuki. Dan terjadilah pertarungan Oden yang seorang diri melawan para kriminal Wano Kuni dan Asura Doji. Lalu ketika para pengikut Oden sampai ke tempat Oden berada, di sana pertarungan Oden pun telah berakhir. Dan terlihat Oden sedang menduduki sosok Asura Doji yang telah dikalahkan olehnya. Di sini, setelah mengalahkan para kriminal Kuri ini, ketika seorang Asura Doji yang telah dikalahkan itu meminta agar dibunuh oleh Oden, Oden malah memutuskan hal yang mengejutkan, yaitu ia memutuskan untuk menjadi raja dari para bajingan yang ada di Kuri ini. Kuri, tempat yang sebelumnya adalah tempat yang dipenuhi dengan mayat, tempat para kriminal singgah untuk melarikan diri, dan tempat yang bahkan hukum Wano Kuni tidak berlaku di sana. Setelah Oden Kozuki menjadi raja di tempat itu, Oden membuat tempat itu menjadi tempat yang damai dan juga makmur. Berita itu pun sampai ke telinga ayahnya sebagai penguasa Wano Kuni, yaitu Kozuki Sukiyaki. Di sana, ayahnya pun akhirnya mengakui keberhasilan Oden Kozuki dan akan mengangkat Oden menjadi daimyo daerah Wano Kuni. Tidak disangka, orang yang dulunya merupakan orang yang suka membuat ulah di mana-mana bisa menjadikan suatu daerah kriminal menjadi daerah yang makmur dan damai. Ya, itulah sosok kehebatan dari Oden Kozuki ketika waktu muda. Ketika membuat video ini, kami menjadi merasa kembali betapa hebatnya sosok Oden Kozuki ini. Padahal kita baru menceritakan sebagian kecil dari sosok Oden Kozuki. Ya, untuk video kali ini, kita sudahi dulu kisah Oden ini sampai di sini. Dan akan kami buatkan lagi kelanjutan pada video berikutnya. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang menekan promo Goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silahkan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan teruntuk nakama yang ingin membeli case One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di aplikasi Shopee. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.